Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rahmadani dengan NIM 21044111334 dari kelas 3M. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari IP address. Langsung saja kita simak video berikut ini. Dari pertama yaitu ada pengertian alamat IP. IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat protokol internet atau alamat IP yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lainnya. Selanjutnya ada fungsi IP address. Yang pertama itu pernah menuliskan alamat rumah lengkap dengan nomornya ya untuk menerima paket dari e-commerce. Seperti itu kira-kira fungsi alamat IP ini. Jadi apabila diibaratkan, IP address adalah nomor rumah yang berfungsi untuk memastikan bahwa paket atau data dikirim ke rumah atau perangkat yang tepat. Dengan kata lain, fungsi IP address adalah sebagai media komunikasi bagi suatu perangkat agar permintaan untuknya diarahkan ke tujuan yang tepat melalui jaringan. Selanjutnya ada cara kerja IP address. Pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer Anda. Selanjutnya, komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Oleh karena itu, dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Selanjutnya ada jenis-jenis IP address. Alamat IP4 terbagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada alamat unicode, merupakan alamat IP4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet network. IP alamat Unicode biasanya dalam komunikasi PowerPoint atau one-to-one, satu titik dengan titik yang lain. Yang kedua, alamat broadcast merupakan alamat IP4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to everyone. Yang ketiga ada alamat multicast, merupakan alamat IP4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one to many. Selanjutnya, selain dari 3 jenis, ada juga beberapa jenis IP. Yang pertama, IP privat. IP privat adalah jenis IP address yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya melalui Bluetooth atau LAN. Yang kedua itu ada IP publik. IP publik jenis IP address publik yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. Berkebalikan dengan privat, IP address publik tidak tersedia gratis karena diberikan dan dikontrol oleh penyedia layanan internet atau ISP. Yang ketiga itu ada alamat IP dinamis. Dinamis IP atau alamat IP dinamis adalah IP yang sifatnya berubah-ubah yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Dan yang keempat itu alamat IP statis. Status IP atau alamat IP statis adalah kebalikan dari jenis IP dinamis dengan rangkaian angka yang tetap dan tidak berganti-ganti.
jenis protokol ini akan tetap sama kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Selanjutnya, materi yang kelima itu subnet mask. Pengertiannya, subnetting merupakan teknik memecah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, IP address kelas B, dan IP address kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Sedangkan subnet mask digunakan untuk menentukan batas network ID dalam suatu subnet. Selanjutnya, apa sih tujuan subnetting? Kita simak. Untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kedua, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Dan yang ketiga itu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kuensi atau penumpukan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Jadi kesimpulan materi yang saya tadi jelaskan yaitu dalam lingkup sistem jaringan komputer, salah satu komponen yang terpenting adalah IP address yang umum digunakan sebagai pengelamatan antar komputer, yaitu IP4. IP address merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang disebut dengan alamat IP atau IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lain satu sama lainnya di internet. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi IP address. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.